Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Nyonya Emmy TPO SPD dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Harapan saya semoga Anda dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Pentingnya memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengembangkan amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu di masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau di lingkungan sekolah. 3. Pancasila. Pancasila merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita. Untuk itu, Pancasila merupakan harga mati dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Nasionalisme. Nasionalisme
adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap kita mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga kita harus menjaga bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini juga disebut nasionalisme yang chauvinisme. Contoh, negara yang menganut paham nasionalisme dalam arti sempit yaitu negara Jerman pada masa Hitler. 2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap kita mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajat. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, kita harus mengembangkan sikap toleransi di antara kita. Yang keempat, kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Adalah yang pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling bijak. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau dengan kekerasan dan senjata. Keempat, yaitu provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ciri-ciri patriotisme anak-anakku sekalian itu ada 5. Yang pertama, kita harus cinta tanah air. Yang kedua, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kita harus berjiwa pembaharu. Yang kelima, kita harus tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Yang 4, dalam kehidupan berbangsa. Demikianlah penyampaian materi saya di pagi hari ini. Harapan saya, semoga materi ini mau menjadi manfaat bagi Anda sekalian. Kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah dirimu seperti mutiara di dasar laut. Terima kasih. Sampai jumpa.